Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini ibarat perburuan ya terhadap Yusuf Mansur itu, kita sudah dikepung di segala arah. Jadi dia mau lari kemanapun hari ini itu akan dikejar gitu. Karena dia membawa-bawa nama-nama dakwah, membawa-bawa nama-nama Islam. Padahal itu kan sebenarnya Islam dijadikan kuda Troya gitu. Ya kan? Kuda Troya, kuda tunggangan. Nah setelah sang kuda ini sadar gitu, dia mulai nyepak-nyepak kemana-mana. Dulu orang tidak tahu seberapa parah Yusuf Mansur ini meraup uang masyarakat gitu. Apakah itu namanya sedekah, investasi berjamaah, kemudian paket merdeka, ada nama Paytren, itu sekarang ternyata semuanya bermasalah. Kemudian dibahas lagi, ini wawasan ilmu agama Yusuf Mansur sejauh mana gitu. Kita juga ada ikuti bagaimana parahnya pemahaman agama seorang Yusuf Mansur. Dan itu kan sah-sah saja, orang mau tahu ini ilmunya seberapa gitu. Ya wajar-wajar saja kalau buku-bukunya dibaca dan dibahas gitu. Jadi dari segala sisi, misalnya dia mau berlagak sebagai seorang dukun, yang katanya dielus diusap ubun-ubun seseorang, orang lantas menjadi duta besar gitu. Itu kita bahas siapa gitu. Siapa yang jadi duta besar karena diusap oleh Yusuf Mansur? Tentu yang diusap itu anak kecil kan? Iya kan? Atau seusia dengan dia. Kalau seusia dengan ini mungkin dia nggak berani usap-usap kepala orang gitu. Karena dalam dialog itu seorang ibu-ibu melapor ke dia, Ustadz. Anak yang Ustadz usap-usap dulu tuh sekarang sudah jadi duta besar. Tentu anak yang disebut itu jauh beda usia dengan Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansur hari ini, dia usianya belum sampai 50 tahun. Tentu anak itu katakanlah beda usianya dengan dia 10 tahun. Berarti usianya menjelang 40 tahun. Apa ada gitu, diplomat karir di Deplu, usia belum 40 tahun dia sudah menjabat duta besar gitu. Itu nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, tidak faktual. Terus cerita doa-doa Yusuf Mansur, nggak ada juga yang makbul. Orang juga membahas, ternyata doa-doanya hanya menantangkan murka Allah. Dan dia sering memaki-maki Tuhan. Jadi kemana Yusuf Mansur sekarang ini mau berpijak gitu. Dia bicara agama murni, itu diketawakan orang. Sekelas Habib Syekh, itu ya nggak habis-habis mentertawakan Yusuf Mansur. Karena kalau di luar tema sedekah, dia sudah nggak ada kelihatan, pasti ya orang melihat ini apa ini gitu. Kalau dia bicara masalah fikih, dia nggak bisa mengandalkan ilmu, aneh dapat ilmu laduni, nggak ada itu. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang harus dipelajari. Kalau nggak bagaimana menjawab persoalan hukum kalau nggak dipelajari gitu. Terus Yusuf Mansur ketika dia bicara masalah hukum, jawabnya ternyata ngawur-ngawuran gitu. Nah sekarang dia mau lari kemana? Malah ada juga channel YouTube telah mengumpulkan semua ucapan-ucapannya yang bisa dikumpulkan. Dan semua itu ya untuk parodi sih bagus saja. Supaya kita bisa ketawa-ketawa gitu. Tapi bukan untuk bicara agama, apalagi kebenaran agama. Kalau kebenaran agama isinya ngawur. Nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta yang disebut dalam cerita-cerita sedekahnya, itu tokoh-tokohnya fiktif. Tokoh rekaan gitu. Sesuai dengan halusinasi yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur. Ketika dia berhalu-halu, saat itu ada tokoh gitu. Tapi begitu direalkan, nggak ada. Dia tampilkan di televisi, ini ada wanita bule yang pintar, doktor katanya. Mau kawin dengan orang cacat. Begitu ditelusuri,
ternyata ceritanya bohong gitu. Nggak ada hubungan siapa bolehnya gitu. Ternyata Yusuf Mansur tuh sangat identik dengan kebohongan. Dia bercerita kadar ilmiah tentang doktor dalam ilmu sedekah. Itu hanya bohong aja. Kenapa? Karena disertasi nggak ada. Dan itu dibuktikan dalam beberapa hal yang sudah kita bahas. Jadi sekarang ini Yusuf Mansur itu sudah dikepung dalam pembahasan dari segala arah. Bahkan ya saudara kita Darso Harif itu menelusuri jejak-jejaknya. Sampai nanti akan terungkap selain cerita uang, nanti akan dibahas cerita wanita di sekitar Yusuf Mansur. Iya kan? Dan itu dalam dunia demokrasi yang terbuka, nggak ada larangan. Nggak ada larangan, semua bisa dibuka gitu. Kehidupan ini seperti lembaran buku. Ya orang boleh membuka. Sama juga saya bicara seorang ini, orang lihat juga ini. Oh kelemahannya di mana? Ya orang juga akan melakukan itu. Jadi karena tokoh yang banyak disorot sekarang ini adalah Yusuf Mansur, itu banyak sisi dari kegiatan dakwah atau dakwah tanda kutip ya. Cerita mengumpulkan uang yang spektakuler itu, menjual-jual agama, itu banyak ternyata yang ditolak oleh masyarakat. Gitu. Karena ditolak, mulailah sosok ini dibahas dalam segala sisi. Ya tidak saja dalam sisi-sisi ilmiah, bahkan dalam sisi kehidupannya yang personal pun juga akan dibahas. Gitu. Jadi dia mulai kemana sekarang? Karena hukum yang berlaku sekarang ini adalah pengadilan dari masyarakat. Jadi berat memang, karena jejaknya ini panjang gitu. Jadi orang akan membuntuti terus. Karena itu cerita-cerita Yusuf Mansur sekarang ini mungkin nggak ada lagi yang baru. Gitu. Kalau dia cerita sedekah yang baru, itu langsung bantahan datang dari mana-mana. Nah sekarang dia mengumpulkan duit dengan cara apa gitu. Dalam tahun 2 tahun ini kita lihat jarang dia tampil di acara-acara katakanlah Pak Tabligh Akbar. Biasanya kayak sekarang nih suasana maulid. Wah dia biasanya panen besar ini. Dan terakhir dia mencoba bercerita kehebatannya di pasar modal. Maka terkenallah istilah mansurmologi. Tapi begitu dilihat ternyata ya mansurmologi itu artinya bangkrutmologi gitu. Orang yang mengikuti teori Yusuf Mansur pasti bangkrut. Karena itu banyak komentar pasar modal atau pengamat pasar modal tuh geleng-geleng kepala. Kalau begini kita nggak ada dalam rumusan pasar modal yang disebut dengan mansurmologi. Karena itu ya beberapa influencer di pasar modal itu mengingatkan pengikutnya untuk sekali-kali tidak mengikuti apa yang disebut dengan mansurmologi. Dan kemudian memang terbukti saham-saham yang direkomend oleh Yusuf Mansur itu semuanya bangkrut. Menjadi saham gocap gitu. Dia orang kalau ngikut pasti uangnya sudah tertahan. Kalau dia jual ruginya menjadi nyata gitu. Itu yang terjadi. Oh Yusuf Mansur mau cerita bisnis di masjid gitu. Kalau sekali 2 kali orang belum tahu ya masih bisa lah. Tapi begitu masyarakat sudah tahu, ternyata isinya omong kosong. Karena itu sekarang Yusuf Mansur mau mencoba melakukan mereposisi kedudukannya atau tempat dia berdiri, dia juga akan susah. Karena itu sekarang jalur politik itu sebenarnya jalur yang sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Karena dia masuk politik ketika modal sosialnya ambruk. Kalau modal sosial ambruk, mestinya harus diikuti dengan modal finansial yang besar. Nah, kalau modal finansial, Yusuf Mansur tentu sangat ketakutan untuk menggunakan modal yang sudah dia dapat. Karena itu, sekarang ini bisa kita lihat Yusuf Mansur itu sudah dikepung dari segala arah gitu. Tinggal menunggu kapan menuntaskan persoalan Yusuf Mansur ini.
Kalau di sisi ilmiah ya sudah banyak yang membahas, baik dari tokoh-tokoh yang sangat terkenal gitu, bagaimana berbahayanya orang seperti Yusuf Mansur. Misalnya ya Gus Pleret, Gim, banyak-banyak lah itu setelah mengeluarkan statement-statement yang tidak kalah kerasnya, melihat bagaimana bahaya dan daya rusak yang ditimbulkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.